Oke, dan tadi Igi share bahwa di bipolar care ini juga ada satu usaha untuk memprevent ya sebelum seseorang ini masuk ke kondisi relapse itu tadi. Nah, kalau menurut Igi sendiri dari pengalaman Igi juga ya, sebenarnya mungkin nggak sih saat apa kondisi seperti ini tuh bukan diatasi ya atau dijalani dengan hal-hal preventif tersebut atau memang at one point harus ada bantuan dari medis misalnya dalam bentuk obat-obatan itu tadi. Nah, kalau misalnya masalah obat, kalau di Bipolar Care Indonesia kita tidak pernah mengintervensi sampai terapi apa oleh orang dengan bipolar ya. Mereka boleh ambil obat-obatan gitu ya, atau psikoterapi aja gitu, atau mereka justru yang kayak ada mindfulness atau meditation gitu, um, itu juga bisa gitu. Tapi depend on ya. Kalau ya itu tadi makanya kalau misalnya dia relapse-nya tuh terlalu sering, makanya jadi gejalanya kan jadi tambah parah tuh. Nah, itu yang mungkin nantinya jadi susah untuk lepas obat dan sebagainya gitu. Jadi tergantung case-nya sih. Hmm. Tapi ya itu tadi, makanya butuh tindakan preventif itu tadi gitu. Tindakan preventif supaya dia tidak relapse-relapse tadi itu. Bisa share nggak, Gi? Mungkin beberapa tadi Igi udah sebut juga mindfulness meditation gitu-gitu ya. Bisa bisa share nggak beberapa langkah konkretnya yang bisa dilakukan dalam dalam konteks preventif itu tadi? Oh, banyak banget, banyak banget. Misalnya misalnya kan tadi kita manage emosi dengan banyak cara sih. Ada journaling, kayak Hmm. memetakan mood gitu. Jadi kita tahu gitu, bisa dikontrol tuh moodnya, kapan kita mau. Ini kayaknya kita tahu nih, kayaknya ini fasenya udah mau masuk fase depresi, atau kalau kayaknya udah mau mulai manik nih, kayaknya harus dijaga gitu. Jangan sampai, misalnya kalau lagi hipomanik, jangan terlalu dilosin, jadi full blown mania gitu, jadi manik beneran gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya itu bisa diaplikasikan, maksudnya tindakan-tindakan preventif tadi. Itu makanya kan perlu mengelola emosi gitu. Perlu yang perlu dilakukan sama orang bipolar itu pertama kali pasti disuruh memetakan mood sehingga dia bisa mengelola emosinya gitu. Makanya banyak orang dengan bipolar yang stay invisible kan. Sebenarnya kan ini kan kayak disability gitu kan, disability tapi yang invisible disability, kayak nggak kelihatan. Makanya banyak orang tuh yang apa ya, kayaknya dia nggak bipolar deh gitu. Mesti kayak kalau misalnya dia nggak bilang, misalnya dia nggak bilang dia bipolar, orang nggak akan tahu kalau dia bipolar gitu kan, karena dia sudah bisa memanage emosinya. Itu bisa sih, bisa. Jadi banyak hal sih yang bisa dilakukan uh, untuk mengelola emosi. Ya tadi itu misalnya katarsis, melepaskan emosi. Kalau mau di itu detailnya sih banyak banget nih. Misalnya lagi irritable gitu. Misalnya mau di breakdown gejala-gejalanya gitu. Misalnya lagi irritable atau mau self harm gitu. Misalnya ada kan yang self harm juga ya. Nah, misalnya gimana caranya tuh supaya mencegah supaya dia nggak melakukan self harm? Apa sih yang harus dilakukan misalnya gitu? Misalnya dengan kayak mm, merem hal-hal simpel aja, misalnya kayak olahraga, misalnya, atau kalau nggak olahraga, ini deh ngeremes-ngeremes boneka yang ada itunya, yang ada apa sih dalamnya itu, kayak squeezy gitulah, terus atau yang apa tuh bubble wrap, terus di cetrek gitu, kayak misalnya kayak gitu. Misalnya ada keinginan untuk kayak self harm, dia bisa kayak ngelakuin itu instead gitu. Iya kayak gitu sih, kalau mau di breakdown misalnya dari gejala-gejalanya sih bisa banget, bisa banget gitu. Termasuk meditasi, teknik pernafasan, jadi untuk kayak fokus supaya pikirannya tuh nggak negatif, karena pikiran negatif kalau diterusin kan akan negatif terus kan.
negatif terus kan. Jadi belajar untuk fokus, misalnya latihan pernafasan, belajar untuk being present lah kayak gitu. Tapi berarti tindakan preventifnya ini kalau menurut lu sendiri Gi, sorry motong, berarti ini sesuatu yang lebih baik dilakukan rutin gitu ya, bukan yang kalau misalkan yang kayak lu bilang tadi kayaknya udah mau keluar nih symptomsnya baru dilakukan gitu tindakan preventifnya. Jadi lebih baik dilakukan rutin gitu. Iya, iya, iya. Lebih baik sih kita selalu melakukan hal-hal yang positif aja gitu. Misalnya kayak gini deh, kita menerapkan pola hidup sehat. Sebenarnya kan sebenarnya itu kan juga tindakan preventif kan. Misalnya pola makannya diatur, misalnya nggak mengurangi kopi misalnya, atau mengurangi gula karena gula itu bisa menimbulkan manik gitu. Terus mengurangi alkohol kayak gitu, atau nggak minum alkohol sama sekali, atau ya menghindari garam, gula, pokoknya kayak gitu-gitu sih. Ya sebenarnya pola hidup sehat, pola pikir sehat itu merupakan suatu tindakan preventif yang bisa dilakukan bahkan bukan orang dengan bipolar pun juga bagus untuk melakukan ini kan gitu. Apalagi orang dengan bipolar dia sudah sadar bahwa dia sudah punya awareness bahwa emosinya itu tidak stabil, so dia melakukan menerapkan pola hidup dan pola hidup sehat dan pola pikir sehat sehingga gejalanya diharapkan dengan pola hidup dan pola pikir sehat itu gejalanya itu nggak muncul gitu. Karena kan yang sering dilupakan orang adalah bahwa orang dengan bipolar itu ada di fase normal juga gitu. Nggak selalu manik depresif gitu, nggak selalu naik turun gitu moodnya, enggak. Jadi ada kalanya dia di fase normal aja gitu. Kalau lu sendiri Gi, kalau tadi lu udah nyinggung soal mindfulness juga, lu melakukan mindfulness practice nggak sih untuk lu tadi mengalihkan emosi tadi, menjaga pikiran lu supaya lebih sehat, lu melakukan itu nggak sih? Kalau iya prakteknya apa gitu? Nah, tanpa sadar sebenarnya dari dulu sebelum gue tahu itu namanya mindfulness, sebenarnya kan dari dulu kita melakukannya dengan fokus kan sebenarnya, fokus. Misalnya kalau gue misalnya kerja kan, nah gue kan kerjanya kayak finance accounting gitu kan. Nah gue fokus aja kerja. Ketika kita fokus kerja, berarti kan kita kayak being present tuh. Kita being present, kayak pikiran kita tuh di situ, badan kita di situ, pikiran kita di situ, dan gue merasakan itu kayak happy banget. Itu adalah fase dimana gue tuh kayak merasa happy gitu. Dan gue kayak dulu sebelum gue tahu mindfulness, gue baca bahwa saat paling bahagia adalah di mana saat kita itu fokus gitu, fokus pada apa yang kita lakukan di situ. Makanya kita kayak kan ada juga itunya ya, quote-nya gitu ya, kalau kita mikirin masa depan kita jadi worry, kita mikirin masa lalu kita jadi depresi kayak gitu kan. Jadi paling bagus memang ya memikirkan saat ini gitu. Cuman dulu gitu istilahnya apa. Ternyata ya itu namanya mindfulness gitu. Mungkin nggak seseorang itu kalau misalkan sudah bisa melakukan tindakan preventif ini, contohnya dengan menggunakan mindfulness secara rutin, mungkin nggak sih orang dengan bipolar ini lepas dari yang namanya pengaruh obat? Mungkin, menurut gue sih mungkin ya. Karena gini, karena kalau terapis aku itu goals-nya adalah obatnya tambah sedikit lama-lama nggak minum obat gitu. Jadi kalau menurut gue mungkin ya,
Tapi kalau gue maksudnya nggak bisa disamaratain gitu sih. Maksudnya kan ada yang gejalanya parah gitu kan. Makanya ya itu tadi sih pentingnya sebenarnya mindfulness ini juga sebenarnya untuk tidak semakin memperparah gitu loh. Karena kan bipolar itu bisa loh dari bipolar terus dia kayak muncul kayak psikotiknya. Psikotik tuh maksudnya kayak udah ada halusinasi, udah bisa kayak denger sesuatu yang orang lain nggak bisa denger atau ngelihat orang lain yang nggak bisa lihat kayak gitu. Itu udah kayak psikosis kan. Nah, itu dia bisa nanti berubah jadi diagnosanya berubah jadi kayak skizoafektif kayak gitu. Kalau lebih parah lagi bisa jadi skizofrenia kayak gitu. Terus atau jadi ada komorbid misalnya jadi kayak misalnya ada BPD tadinya cuma bipolar jadi ada BPD-nya misalnya terus ada ADHD-nya atau apa gitu. Jadi menurut gue sih gini ya kan banyak juga orang yang nggak mau minum obat juga kan, maksudnya yang melakukan terapi ke psikolog aja juga ada gitu. Yang mereka nggak minum obat banyak sih yang maksudnya kita juga nggak bisa kalau mereka bisa bisa memanage emosi mereka dengan baik ya kenapa enggak gitu. Menurut gue ada sih orang-orang yang memang memilih untuk tidak minum obat dan mereka bisa gitu. Buktinya gue juga dulu bisa gitu kan. Sebelum gue didiagnosa gitu, sebenarnya kan gue ada simptom-simptomnya, tapi gue kayak bisa gitu sih sebenarnya. Bisa untuk memanage emosi.